Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, nama gue Goiza dan gue suka K-pop. Girls, generation, let's dance, hit the beat and take it to the fast lane. Dan di sini gue bakalan review tentang konser SNSD Girls and Peace yang malam minggu kemarin diadain di Matalang International Stadium, Jakarta. Gue bakalan review mulai dari performance mereka, mulai dari promotor sampai tinggal satu para fansnya. Nah, sebelum kita mulai review, ada baiknya kita lihat profil singkat dari SNSD. Mungkin ada dari kalian yang nggak tahu apa itu SNSD. Parah banget! Nah, ini dia 9 mantan-mantan gue yang sepakat bikin girl band dengan nama Girls Generation, biasa disingkat GG, yang singkatan sebenarnya adalah Goiza's Girls. Sonyo Side atau yang biasa kita kenal dengan Girls Generation adalah sebuah girl band beranggotakan 9 orang yang memulai debut pada tahun 2007 di bawah naungan SM Entertainment. Popularitas mereka mulai naik tajam semenjak single mereka G menjadi booming dan dikenal luas sampai ke mancanegara. Sampai saat ini, member SNSD terdiri dari Taeyeon sebagai leader, Jessica, Sunny, Tiffany, Yeon, Yuri, Suyoung, Yuna, dan Sohyun. Untuk promotor alias Giandra Entertainment gue kasih nilai 3. Kenapa 3? Secara umum sih konsernya berjalan amat sangat lancar dari awal sampai akhir. Maksudnya nggak ada yang gencet-gencetan atau nggak ada adegan pingsan atau nggak ada acara digebek FPI. Tapi di sini ada beberapa poin yang menurut gue perlu dievaluasi. Yang pertama, harga tiket. Mahal banget. Bayangin aja tiketnya festival sampai 1,7 juta rupiah. Kalau dibandingin dengan artis-artis K-pop yang udah datang sih emang mahal banget. Tapi setelah dipikir-pikir sih, maksudnya ya wajar sih. Maksudnya yang datang kan SNSD gitu loh, Queen of K-pop. Jadi kayaknya wajar angka segitu. Apalagi gue juga dapat gratisan festival lagi. Wah. Nah, yang bikin gue heran adalah meskipun tiketnya lumayan mahal, tapi yang datang benar-benar banyak. Ini konser pertama di Maze yang gue datengin, yang benar-benar tribunnya full dari atas sampai bawah, terus samping kiri kanan benar-benar tribunnya full. Festival juga rame banget. Bayangin aja, kan biasanya kalau misalnya konser-konser K-pop itu kan ada calo-calo. Kadang teman-teman gue juga suka gitu belinya di calo on the spot, terus harganya bakal jadi lebih murah. Tapi kemarin temen gue datang dan dapatnya masih 1,5. Jadi biasanya kan kalau misalnya 1,5 biasanya sampai jadi 1 juta atau bahkan 500.000 kalau misalnya konser-konser biasa. Tapi ini benar-benar tiketnya cuma turun jadi 1,5. Nah, itu pun tiketnya cuma tiket festival. Maksudnya calo-calonya kemarin cuma nawarin tiket-tiket pink doang. Nggak ada tiket-tiket buat tribun. Ada sih beberapa kayaknya, cuma dikit lah, pokoknya dikit banget. Pokoknya tinggal tiket buat festival doang ya. Artinya benar-benar pasti Giandra Entertainment sekarang lagi foya-foya, lagi party-party ngabisin duit. Ya mama, papa di rumah? Lah, di rumah mana? Ya elah mama, kan kita udah pindah ke Pondok Indah, gimana sih? Iya kan tadi malam papa sudah suruh orang buat angkut-angkut barang di rumah kita. Ya pokoknya papa tunggu di rumah ya. Alamatnya nanti papa kirim lewat SMS. Oke, dadah. Halo nak, kenapa? Oh, pengen mobil-mobilan baru. Pengennya kayak apa? Oh, kamu umurnya berapa sih sekarang? Oh, 12 tahun. Bentar lagi 13 tahun dong ya. Yaudah, pasti papa bakalan ajak kamu ke showroom mobil. Papa beliin kamu Lancer. Terus besok pas kamu udah ulang tahun yang ke-13, kamu udah bisa make. Gimana? Oke, sip. Kamu harus belajar rajin ya, Nek, ya. Dadah. Yang kedua yang pengen gue kritik adalah sound system. Sebenarnya sound system sih udah bagus, efek-efek yang lainnya udah bagus, tapi ada beberapa kondisi di mana mic-nya mati. Ada beberapa saat di mana mic dari beberapa member tuh benar-benar nggak nyala. Jadi pas
kayak lagu Twinkle Twinkle misalnya. Jadi yang nyala cuma punya Taeyeon, Tiffany, sama siapa? Sohyun doang. Maksudnya kan ada beberapa bagian di mana Sunny ikutan nyanyi, tapi benar-benar di situ nggak kedengeran sama sekali. Tapi di beberapa poin juga pas bagiannya siapa nyanyi gitu mah nggak kedengeran sama sekali mic-nya. Yang ketiga yang pengen gue sorotin adalah masalah waktu. Pas gue pertama kali nyampe mes, gue pikir konsernya bakal mulai jam 7 atau jam setengah 8. Tapi ternyata konsernya mulai jam setengah 5 sampai setengah 8. Berarti artinya adalah nembus sholat maghrib. Bayangin gak sih berapa orang di dalam mes yang gak sholat maghrib? Sebenarnya ini bukan salahnya Diandra juga sih, karena FYI di dalam mes sendiri ada yang namanya musola. Jadi buat teman-teman yang muslim yang suka nonton konser dan ternyata yang gak harus sholat maghrib, maksudnya sholat-sholat yang lain, jangan sampai meskipun kita ketemu dengan idola kita, ketemu dengan idola kita yang rasanya kayak once in a lifetime, jangan sampai keinginan kita buat ketemu idola kita itu membuat kita lupa dengan pertemuan dengan idola kita yang abadi, Allah SWT. Nah, buat penampilan mereka gue kasih nilai 5. Yeay. Kenapa 5? Soalnya konser malam itu benar-benar wow, dari awal sampai akhir benar-benar subhanallah, mereka tuh pertama cantik banget. Pokoknya malam itu nggak ada yang nggak cantik kecuali gue, karena gue ganteng. Favorit song apaan ya? Favorit song adalah pas mereka nyanyi 사랑해 너 기는 김이대로 그려와는 Nah, itu tadi menurut gue salah satu lagu paling bagus adalah pas mereka nyanyi Into the New World, yang mana itu adalah lagu debut mereka tahun 2000, gue lupa. Selain lagu Into the New World, menurut gue yang bagus lagi adalah pas mereka nyanyi dan lagu terakhir yang menurut gue jadi favorit adalah pas mereka nyanyiin lagu pada sarangnya Kenapa gue suka lagu itu? Karena pas gue dengernya bikin gue inget dengan debut gue zaman dulu banget, ya dulu banget sih, yang sempat menjadi kehebohan. Nah, dari 3 lagu tadi, yang 2 itu yang Into the New World sama Oh adalah lagu buat encore. Nah, yang bikin gue bingung sama konser-konser K-pop adalah kenapa selalu ada encore? Kenapa mereka selalu pura-pura mau pulang? Kenapa mereka selalu pura-pura kalau konser udah selesai? Padahal semua konser kayak gitu. Jadi kayak aneh aja gitu. Masa kita selamanya harus pura-pura don't go, we want more, we want more, we want more. That was just weird. Kayaknya perlu deh kita sekali-kali ngerjain mereka. Maksudnya biar mereka pura-pura annyeonghaseyo, see you next time, udah, terus mereka masuk, terus ya udah kita pulang aja gitu, gimana? Yang terakhir yang pengen gue sorotin adalah sebenarnya
Fokus ngomong mereka. Sebenarnya banyak sih ngomong, Tiffany, Jessica itu mereka pada ngomong. Cuma ada beberapa yang kayak itu benar-benar nggak ngomong sama sekali, kayak Yoyon, terus Yohyon. Buat fansnya sendiri, buat fans So1 Indonesia, gue kasih nilai 5. Kenapa 5? Karena yang pertama pasti karena fans-fansnya banyak banget yang datang. Misalnya tiketnya benar-benar penuh, kursinya benar-benar penuh. Pastinya kalau gue jadi SNSD gue bakalan senang banget. Ya Allah, ini baik banget Indonesia, subhanallah, gue cinta Indonesia. Yang kedua, fansnya itu benar-benar keren banget. Apalagi pas lagu pas lagu Into the New World, itu fansnya benar-benar keras dan seru banget. Kan lagunya kayak gini. Na 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 na. Bentar, salah. Na 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 Sigani. Na 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 Sigani. Kim Taeyeon. Na 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 Kim Taeyeon. Gue praktekin dia. Kim Taeyeon. So Jonghyun. Pokoknya nih fansnya itu seru banget. Itu yang pertama, itu baru fansen. Yang kedua adalah fan project. Yang pertama sebenarnya ada banyak banget project yang dibikin oleh Sony Indonesia. Yang pertama kayak It's Yours Again. Ini adalah proyek dimana kita berencana buat nyanyiin lagu Happy Birthday buat Yoyon. Tapi proyek ini semacam rada fail. Kenapa? Karena pas mereka member selesai kan kita rencananya mereka member selesai perkenalan, kita bakal nyanyi bareng-bareng lagu Happy Birthday Yoyon, Happy Birthday Yoyon, Happy Birthday Yoyon. Tapi ternyata mereka cuma karena lihat ini mereka terharu, terus jadinya mereka bilang kalau mendingan ngerayain Yoyonnya nanti aja habis selesai konser gitu. Jadi gak jadi deh nyanyi lagu buat Yoyon. Yang kedua, fan project yang menurut gue bener-bener sangat sukses adalah pas nyanyi lagu Baby Baby. Sebenarnya gue nggak tahu juga sih lagunya. Pokoknya ini proyeknya sangat-sangat berhasil karena bener-bener satu mes itu bener-bener ngacungin. Kembali gak? Bener. Sebenarnya ini gue nggak tahu bacanya apa. Pokoknya artinya always be by your side. Pokoknya ini bener-bener momen sangat wow, dimana satu mes itu bener-bener semua ngangkat tangan ngasih ini. Gue salut banget sama Sony ID yang berhasil mendistribusikan sebanyak hampir semua penontonnya dapat kayak gini lah. Salut buat salut buat So1 Indonesia. Nah, itu tadi review singkat dari konser SNSD Girls and Peace yang malam kemarin diadain di Mes Ancol. Sebenarnya konsep video yang pengen gue tampilin di review ini nggak kayak gini. Sebenarnya gue udah punya konsep yang hasilnya lebih bagus dari ini. Gue pengennya yang kayak gue live report dari video, terus gue wawancara para fans lagi ngantri, kasih games, terus gue udah nyiapin gamesnya, gue udah nyiapin hadiah-hadiah buat mereka. Cuma sayang banget karena gue orang yang malu. Gue dan teman-teman. Gue dan teman-teman. Oke, fine, gue nggak pemalu, tapi gue ini pemalu. Gimana ya? Gue tuh ya gitu deh pokoknya. Gue malu tapi malu. Gue nggak pemalu tapi kadang-kadang malu juga. Pokoknya gitu deh. Nah, pokoknya semoga gue dapat kesempatan buat nge-review konser-konser K-pop selanjutnya. Semoga konsernya ke depan bakal lebih matang. Semoga gue dapat kesempatan buat nonton konser-konser K-pop selanjutnya. Semoga lagi dapat tiketnya gratis. Amin.
Nah itu tadi review gue dari konser SNSD. Mohon maaf apabila banyak salah kata, mohon maaf apabila rada jayus, mohon maaf apabila rada nggak ada pilihan, atau apalah pokoknya mohon maaf kalau ada kekurangan dari video ini. Karena kekurangan hanya milik Allah, salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya. Jadi sampai ketemu di konser K-pop selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.